Desa Pagutan terletak di Kecamatan Batu Kliang, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Memiliki potensi alam dan budaya berlimpah, dengan luas area yang mencapai hampir 500 hektar dengan 15 dusun di dalamnya. Desa Pagutan ini adalah desa yang terletak di kawasan bagian Lombok Tengah bagian utara. Ya, yang dulunya Desa Pagutan itu berasal dari Desa Barabali. Ya, yang kurang lebih kalau tidak salah di tahun 1965. Jadi di tahun itu masih namanya Desa Barabali. Tapi karena keinginan masyarakat dan lain sebagainya, di kala itu dipimpin oleh Haji Lalu Umar namanya. Jadi setelah dipimpin Haji Lalu Umar, permintaan dari masyarakat setempat ini Desa Pagutan, yang sekarang ini posisinya 15 dusun. Tapi kalau dulu itu yang mengajukan pemekaran dari Desa Barabali itu ada 7 dusun. Ya, ada 7 dusun. Dan di mana 7 dusun itu terdiri dari Lembok, ya, dusun Lembok, dusun Pesinggerahan, dusun Sangkawati, dusun Rendang Gocek, dusun Tunjang, sama dusun Jejenang. Kalau nama dari Pagutan itu sendiri setelah dibuka-buka ternyata berasal dari kata panutan. Ya, panutan ya. Nah, jadi Pagutan itu artinya panutan. Tapi kalau kita gali dari beberapa sejarah-sejarah memang ada kerajaan Pagutan. Karena dari Bali sendiri itu dulu di Bali aja namanya Pagutan. Banjar Pagutan, di Cakra Mataram juga nama Pagutan. Nah, di Lombok Tengah ini sendiri juga Pagutan. Setelah disimpulkan ternyata apa sih arti dari Pagutan itu? Ternyata Pagutan itu adalah panutan. Nah, jadi panutan. Jadi mudah-mudahan sesuai dengan nama ini menjadi desa yang ini sampel desa-desa yang lain tentunya itu lebih baik lagi. Nah, jadi seperti itu. Desa Pagutan ini kaya dengan potensial kekayaan alamnya, yang dimana letak geografisnya ini sendiri ya, meliputi berbagai sektor ya, sektor pertanian, sektor peternakan, ada juga sektor perikanan, serta sektor perdagangan lainnya. Artinya bahwa setelah beberapa tahun ini kan Desa Pagutan dari 7 maka mengembang menjadi 15 dusun. Artinya 15 dusun ini punya potensi ekonomi ataupun kawasan wilayah yang berbeda-beda. Sehingga ini menjadi salah satu upaya kita sebagai pemerintah desa untuk memberikan ekspos ya terkait dengan potensi desa. Itu juga bagian tertera dalam visi dan misi kepala desa untuk bagaimana memberikan identitas terkait dengan potensi apa yang ada, baik itu potensi alamnya, potensi budayanya, potensi UMKM yang ada di dusun itu sendiri. Pertanian menjadi sumber mata pencaharian utama yang menjadi saksi kegigihan masyarakat Desa Pagutan dalam menjaga warisan budaya dan tradisinya. Kalau musim kemarau setelah padi ini baru tanam tembakau, mungkin 1-2 orang yang tanam kacang-kacangan. Tapi kebanyakan yaitu mayoritas tanam tembakau karena dari segi hasil lebih lumayan. Di cuaca, karena di musim kemarau kalau banyak hujan kita pun berani untuk tanam padi. Tapi kadang-kadang di musim panas itu juga ada hujan kan. Tapi kalau kita lihat nanti situasi nanti. Kita lihat keadaan, ada tidaknya air, kalau memang ada kita tanam padi lagi. Aktivitas peternakan di Desa Pagutan tergolong dominan.
dengan adanya sapi, kambing, dan unggas sebagai sumber penghasilan tambahan. Untuk peternak sapi kita ya, jadi peternak sapi yang memang salah satu di Lombok Tengah adalah yang berhasil itu di Dusun Lembuk ini ya, di Desa Pagutan ini, karena setiap kali melakukan kegiatan lomba di tingkat provinsi, tingkat kabupaten pasti mendapatkan juara satu, baik itu lomba sapi pedek Bali, lomba sapi pedukukan dan lain sebagainya, itu kita selalu mendapatkan juara. Nah, para peternak unggas kita, peternak sapi kita ya, pertama ya ayam petelur ya. Ayam petelur ini sekarang sudah nilai nominal para peminatnya itu sudah banyak. Jadi kita sudah awal dari 2020 itu ada 2000 jenis 20 ekor ayam. Sekarang 2024 itu sudah mencapai 15.000 ekor ayam. Jadi bisa dikatakan kampung ayam petelur ini sudah mulai berhasil. Alang-alang, kerajinan yang sangat diminati di pasar internasional, menjadi salah satu kerajinan khas Lombok yang diproduksi di Desa Pagutan. Nilai-nilai dari para pengrajin lokal ya, dusun yang ada di masing-masing dusun ini kan punya potensi masing-masing yang sampai ke mancanegara juga terkenal, sampai luar negeri kan, terkait dengan ekspor impor untuk alang-alang itu juga salah satu bentuk upaya terkait dengan majunya perekonomian kebutuhan masyarakat setempat. Jadi kalau uang 100.000 karena itu ya cukup mereka dengan bekerja setengah hari udah dapatkan uang 100.000. Mereka tidak usah pergi keluar, yang penting mereka mau bekerja buat anyaman alang-alang sudah bisa mencetak uang 100.000 dalam setengah hari. Kerajinan lain sih seperti bonsai. Bonsai Ini seperti bonsai ini. seperti persinggahan ya bonsai ini. Dia punya kelompok namanya kelompok sekecamatan, bukan dusun kesenteran saja, tapi dia punya kelompoknya dusun-dusun lain ada sih 1-2 orang. Cuman yang jadi ketuanya Bapak Camat Batu Kliang yang jadi ketua bonsai sebagai Kliang. Dia juga ini ya. Iya, pembonsai juga. Dia yang jadi ketua sekaligus koordinator tiap-tiap dusun. Kalau ada pameran segala macam, kita tunggu instruksi dari Pak Ketua seperti apa. Sekolah menjadi salah satu fondasi dalam mendukung pendidikan di Desa Pagutan. Terdiri dari 8 sekolah dasar, 2 sekolah menengah pertama, dan 2 sekolah menengah atas. Di sela waktu belajar, siswa kerap bermain lompat karet dan rock, menjaga tradisi permainan khas di tengah dinamika pendidikan modern.
menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Pagutan. Terlihat dalam tradisi begawe, yaitu acara syukuran untuk memperingati peristiwa penting seperti pernikahan atau peringatan kematian. Kalau ada acara itu tetangga semuanya datang rewangi Oh, yang gitu. kayak punya acara. Ya, ya, jadi kan ngapain ya beli ya, sementara masih ada kita bertetangga itu masih rukun, masih senang bersama-sama gitu. Yang boleh dikatakan berat sama dijinjing. Ringan sama dipikul. Berat sama dipikul mungkin ya, ringan sama dijinjing. Iya itu. Soalnya kalau di sini ada kelompok persatuan yang meninggal. Kita per orang itu umpama ya satu kampung ini ada 300 orang ya. Satu rumah itu bawa kelapa 2 sama uang 5.000-an sama gula setengah kilo gitu. 2 perapat itu ya setengah kilo. Nah kali 3 itu kan nanti kita bisa buat apa ya, buat sayur, buat jajan, buat apa aja lah dari sana. Di sana juga kita bisa beli kambing, buat beli kan kalau dikumpulin uang itu kan banyak. Nah, yang ada sasar, ya terutama di dusun Pinang itu selamat bumi, selamat bumi, selamat bumi. Ya semacam sebenarnya roh lah. Selamat bumi istilahnya. Nah, kalau sudah selamat bumi ya biasa sih, bacaan surat Fatihah, surat Ikhlas, zikir, dan doa gitu kan. Nah, kalau sudah selesai itu, nah, baru masuk di situ. Apa namanya kelanjutannya itu istilahnya ada istilah teduh itu imbang nyatus nyeri. Nah, kalau secara hitungannya hari ketiga, hari ke-7, hari ke-9, hari ke-100, hari ke-1000. Bahasa Sasak menjadi bahasa utama yang digunakan dalam berkomunikasi sehari-hari oleh masyarakat Desa Pagutan. Bahasa Sasak di sini, khususnya kami keluarga yang ada di Singran ini aslinya Mata. Tapi dulu kakek kami sini singgah. Ya, di singgah itu namanya singgah di sini, makanya dinamakan singgahan. Oh, artinya Tempat singgah dulu di sini. Ya. Kalau masalah bahasa kami yang halus tidak jauh beda bahasa kami di Jawa, Bali, Lombok. Jawa, Bali, Lombok, bahasa halusnya. Kalau bahasa Sasak tiap hari itu hampir sama bahasanya di Lombok. Karena di Lombok ini ada suku Bima, ada Sumawa, ada Lombok, itu beda-beda bahasa. Yang sama singgahan sama Pagutan, logat bahasanya itu beda, udah beda ya. Tapi kalau persamaannya itu banyak mirip-miripnya, cuman nggak paham, nggak sama gitu. Kalau di Jawa kan dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja, bahasanya sama. Kalau di sini beda dia. Ya misalnya kita mau bilang mau kemana gitu. Kalau bahasa saya B Lumbar. Kalau bahasa Pagutan Aning B gitu. Jauh beda kan? beda. Itu bahasa. Padahal satu gang lah seperti itu. Tapi mereka kalau dengar kita bicara ngerti, kita juga dengar mereka bicara paham saya gitu. Paham, karena cuman yang di Pagutan aja, yang beda yang di Desa Pagutan ini. Kalau kami di sini Singgahan, Lembo, Laut, Utara, Selatan, Tunjang, Genteng itu sama bahasanya. Kita ini kan suku Sasak. Nah, ini terkait dengan suku ya. Kalau suku Sasak itu dia terdiri dari 4 subsukunya. Subsukunya itu misalnya bisa kita kenali dari dialek bahasanya, dialek bahasa Sasak. Ada namanya dialek Pejanggi. Ini yang paling Ini yang paling banyak. Ini yang paling banyak di Lombok ini. Yang menjadi bahasa jalan orang Sasak itu dialek Pejanggi. Namanya model penuturannya kayak suara nelpon tadi. Nah, suara saya nelpon tadi kan, misalnya apa itu kan, itu sebagai contoh. Kalau Pagutan ini bahasa asli orang Pagutan. Pagutan misalnya dusun Pagutan, tahu kan? Dusun Pagutan. Sama dengan yang di sini, dusun Lendambu. Nah, itu jenis penuturannya, misal kalau yang suku Pejanggi bilang apa, kami bilang epe.
Terus ada namanya dialek Pujut namanya. Dialek Pujut ini kecenderungan kita saja sebagai Sasak itu tidak tidak begitu familiar dengan istilah-istilah bahasanya. Misal kalau kita bilang ini misalnya, ni, kalau bahasa jalannya ni atau nu, sakne, sakno misalnya, itu contoh misalnya. Yang ini atau yang itu, sakne, sakno. Nah, kalau bahasa Pujut itu sakne itu sama dengan meriak, kan jauh dia kan, meriak, maksudnya meriak. Nah kalau yang itu meriku. Nah ada dialek satu lagi, dialek Bayan namanya. Dialek Bayan. Dialek Bayan itu sebarannya di Kabupaten Lombok Utara. Sama juga dialek Selaparang belum tadi ya. Ini bahasa saya kalau dialek Selaparang, bahasa Pagutan. Itu penyebarannya mayoritas di Lombok Timur. Kabupaten Lombok Timur. Tradisi Nyongkolan merupakan prosesi budaya tradisional di Lombok yang merupakan bagian dari upacara pernikahan. Kedua mempelai diarak melewati perkampungan, ditemani oleh keluarga dan teman-teman sebagai bentuk pengumuman pernikahan mereka kepada masyarakat. Nyongkolan diiringi oleh musik, tarian, dan pakaian tradisional yang mencerminkan kekayaan budaya masyarakat Sasak. Salah satu elemen khas dalam prosesi ini ialah iringan musik tradisional menggunakan gendang belek, yang dalam bahasa Indonesia berarti gendang besar. Keturunan bangsawan yang perempuan itu dipanggil dia dengan Lale atau Baik. Kalau laki kan Raden Lalu, kalau yang laki. Nah, kalau dia menikah dengan non bangsawan maka gelar Baiknya itu hilang. Hidangan khas seperti sayur ares, daging kuah santan, dan pelengkap lainnya disajikan di atas nampan besar saat acara yang mencerminkan semangat kebersamaan masyarakat Desa Pagutan. Namanya percing kangkung ya kalau khas Lombok itu. Ada percing ayam juga, ada percing kangkung aja, ada semua. Kalau ayam prosesnya ya dibakar dulu, kalau udah dibeli ya dibersihkan, dibakar lah biasa kayak gitu. Tapi bumbunya beda. Oh, kalau itu mah semuanya juga mentah, sama juga terasi, cuma buat dari terasi cuma ditambahin bawang putih aja di sana, sama minyak, dikasih minyak, terus dikasih jeruk purut, sama, cuma enggak dikasih tomat, itu enggak, singkirkan tomat, diganti dengan bawang putih yang bumbu percing kangkung tadi itu. Ya, makanan khas Lombok itu yang secara tradisional kan disuguhkan pada saat acara begawi atau pesta tradisi Lombok. Itu biasanya masyarakat Sasak itu menyuguhkan sayur ares. Itu sayur yang bahannya itu dari pohon pisang muda. Tapi kalau yang lain juga makanan khas Lombok kayak epatan, itu mungkin merupakan asimilasi budaya dengan budaya Bali. Kalau di Bali mungkin lawar kalau nggak salah ya.
itu sejenis urat-urat yang bahannya itu dari daun singkong, nangka muda, buah nangka muda yang dibakar, dikemas, diacak. Pagutan bukan sekedar desa dengan keindahan alam yang memikat, tetapi juga tempat di mana tradisi, keramahan, dan semangat kebersamaan hidup harmonis dalam keseharian masyarakatnya. Dari suguhan kopi yang hangat hingga gotong royong yang tulus, Desa Pagutan mengajarkan bahwa nilai-nilai kebersamaan adalah kekayaan sejati yang patut dijaga dan diwariskan. Desa Pagutan ini kan beragam ya dalam segi dialek bahasa. Dari 15 dusun ini punya citra, punya rasa dan asa bahasa yang berbeda-beda. Dari dusun yang satu dengan dusun lain itu berbeda-beda. Ya, itu keunikan yang pertama. Yang kedua, Desa Pagutan ini adalah desa yang dimana membangun nilai religinya, keagamaannya itu tinggi sekali. Ya, jadi hampir di setiap dusun ya, kegiatan dari ibu-ibu ini, ibu-ibu majelis taklim terutama ya. Jadi setiap dusun ini ada majelis taklim, di situ ada wadah perkumpulan para perempuan-perempuan yang dimana dulu wadah ini sebenarnya hanya dimiliki oleh kaum laki-laki. Tapi sekarang bahwa perempuan juga tak mau kalah untuk membuat kegiatan tentunya yang lebih baik ya, kegiatan yang tentunya bagus. Jadi itu. Jadi alhamdulillah itu ya, itu juga bagian dari keunggulan kita daripada desa-desa yang lain. Jadi nilai religinya itu tinggi di Desa Pagutan. Jadi aktif kegiatan remaja-remaji juga, itu kegiatannya aktif, bagus. Harapan kedepannya Desa Pagutan ini tentunya bisa menjadi desa yang lebih baik, desa yang maju, desa yang tentunya menjaga dan menghidupkan lokal budaya, baik itu dalam seni tradisi lokalnya, adat istiadatnya di situ, maupun artinya kekayaan alam yang memang tumbuh secara alami.